Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sofia Tulupiah, Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai penyebab korupsi. Korupsi terjadi akibat kombinasi faktor internal dan eksternal seperti keserakahan, gaya hidup yang konsumtif, kurangnya pengawasan, dan penegakan hukum yang lemah. Terus dampaknya sangat luas, mencakup ekonomi, lambatnya pertumbuhan, menurunnya investasi, terus sosial, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, serta politik, merusak kepercayaan publik pada lembaga negara. Terus penyebab korupsi itu ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya itu ada tiga ya, yaitu keserakahan, gaya hidup konsumtif, terus lemahnya moral dan integritas. Keserakahan itu sifat dasar manusia yang mendorong untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, bahkan dengan cara yang tidak sah. Gaya hidup konsumtif yaitu perilaku yang mendorong untuk terus membeli barang dan jasa, seringkali tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial. Terus lemahnya moral dan integritas yaitu kurangnya rasa jujur, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Untuk faktor eksternalnya itu ada 6, yaitu kurangnya pengawasan dan kontrol, terus transparansi yang rendah, sistem hukum yang lemah, penyalahgunaan kekuasaan, tekanan sosial dan budaya, ketimpangan ekonomi. Kurangnya pengawasan dan kontrol itu yaitu lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal serta tidak adanya sanksi tegas untuk pelanggaran hukum. Transparansi yang rendah yaitu kurangnya keterbukaan informasi dalam pengelola keuangan publik sehingga memudahkan terjadinya penyalahgunaan. Sistem hukum yang lemah yaitu penegakan hukum yang tidak tegas, hukuman yang ringan, dan kemungkinan bebasnya pelaku korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan yaitu pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tekanan sosial dan budaya yaitu norma-norma sosial permisif terhadap korupsi serta adanya tekanan dari lingkungan sekitar untuk melakukan korupsi. Ketimpangan ekonomi yaitu ketidakmerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi untuk melakukan korupsi dari mendapatkan keuntungan. Dampak korupsi itu ada 3, yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik. Nah, dampak ekonomi itu ada 2, yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi, terus menurunnya investasi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi yaitu korupsi menyebabkan hilangnya anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Menurunnya investasi yaitu korupsi menciptakan ketidakadilan dan risiko bisnis sehingga investor menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi. Dampak sosial. Nah, dampak sosialnya itu ada 2, yaitu meningkatnya kemiskinan, terus meningkatnya ketimpangan pendapatan. Meningkatnya kemiskinan yaitu korupsi menyebabkan hilangnya dana publik yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin. Terus meningkatnya ketimpangan pendapatan yaitu korupsi memperparah kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Terus dampaknya politik ada 2, yaitu menurunnya kepercayaan publik, gangguan stabilitas politik. Menurunnya kepercayaan publik itu, korupsi merusak citra pemerintah dan lembaga negara, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Terus gangguan stabilitas politik, nah yaitu korupsi dapat menyebabkan konflik sosial dan politik, serta mengganggu stabilitas pemerintahan. Nah, kesimpulannya ini adalah korupsi masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dampaknya sangat luas dan merugikan, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Untuk mengatasi korupsi diperlukan upaya yang komprehensif, meliputi peningkatan moral dan integritas,
terus penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Akhir kata dari saya, apabila ada kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.